1, 2, 3. Halo, halo, apakah suaranya sudah oke? Cek 1, 2, 3. Apakah suara Mimin bisa dengar dengan baik? Bisa sampai mendarat di kupingmu dengan enak, dengan imbang, dengan balance gitu ya. Komen-komen di bawah ya, supaya kita bisa memulainya dengan baik. Ya, tadi kita terkendala oleh alatnya. Jadi HP-nya ini mengalami sesuatu sehingga harus diinstal ulang TikToknya. Ya malum HP murah ya, jadi dia mesti ketika mengalami kepenuhan mesti dihapus dulu beberapa video gitu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kemarin ditungguin sampai malam, ternyata hari ini live-nya. Iya, kemarin Mimin lupa umumkan di grup ya. Karena kemarin kita menghormati timnas kita yang sedang berjuang ya. Berjuang di lapangan hijau untuk membela negeri ini agar sampai kepada Olimpiade. Jadi kita ganti hari ini. Minta maaf ya kepada nyanyi nyonyo sampai nggak ketemu atau belum dapat info tentang itu ya. Tapi biasanya kalau sudah lebih daripada 10.30 ya. Tapi ini 10.40 ya. Tapi kalau ini kendalanya ajaib. Tiba-tiba HP-nya mengalami sesuatu. Oke baik, kita mau mulai. Kita doa terlebih dahulu ya. Kita doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat. Terutama pada malam hari ini, ketika kami semua berkumpul untuk mendengarkan kehendak-Mu, pewartaan-Mu, demonologi, yang sebentar lagi akan disiarkan kepada kami semua. Dan lindungilah kami semua yang hadir pada malam hari ini dari roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkan agar setan pergi menjauh dari kami, dari keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai dengan kuasa Putra-Mu.
Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar kami dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami. Malaikat Agung Santo Mikael, berperanglah bagi kami pada malam hari ini untuk mengusir, menghalau segala gangguan, segala pencobaan, segala penghalang. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semua, bagaimana? Apakah suaranya oke? Bisa didengar dengan balance? Ya, malam ini kita mau membahas buku daripada Gabriel Amorth, ya, salah seorang eksorsis yang terkenal, yang sering kali tulisannya, buku-bukunya dijadikan film-film di Hollywood. Film yang terakhir itu Pop Exorcist, itu salah satu dari kasus dia, ya. Ya, walaupun namanya film tentu ditambah bumbu A, bumbu B, bumbu C agar lebih menarik begitu, ya. Ya, tapi memang banyak sekali kisah-kisahnya, pengusirannya dia, eksorsisnya dia itu menjadi inspirasi bagi dunia barat atau dunia Hollywood untuk dijadikan film begitu. Oke, ini adalah buku yang kedua yang kita bahas daripada Father Gabriel Amorth. Beliau sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, ya. Namun buku-bukunya, karya-karyanya masih bisa kita baca, dan beliau adalah seorang Chief Exorcist Vatikan. Jadi para eksorsis di seluruh dunia belajar sama beliau begitu, ya. Itu bukunya ada bahasa Indonesia enggak? Sepertinya ada. Cuman Mimin pada waktu beli sepertinya kehabisan stok yang bahasa Indonesia, sehingga Mimin mau tidak mau membeli yang bahasa Inggris. Tetapi coba kalian dicari di toko hijau atau di toko orange, sepertinya ada jual. Judulnya Kisah Seorang Eksorsis. Nah begitu, ya. Tapi karena Mimin sudah terlanjur beli yang ini, ya, daripada beli yang versi Indonesianya lagi buang-buang duit gitu, ya. Ya sudah deh, kita terjemahkan ini, ya. Baik, kita akan mulai sama-sama. Min Kubing hadir, maaf telat Min. Sebenarnya Mimin juga telat. Tadi berjibaku dengan alat, yaitu HP-nya mengalami sesuatu begitu. Oke. Sekarang kita akan mulai, ya. Salam untuk teman-teman di Kubing. Semoga teman-teman hadir semua, ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia, sampai Sarawak, sampai Singapura mungkin, atau sampai Brunei juga, atau sampai Amerika, ya. Baik, ya, seperti ini bukunya, ya. Nah, HP Mimin ini mesti sering di beginiin, ya. Oke, ini kata pengantarnya seperti ini, bisa kita lewati, ya, kata pengantarnya. Ya. Oke, seperti ini, ya. Nanti kita langsung lompat kepada tulisan beliau, ya. Oke, ya, nanti kalau kalian punya bukunya boleh dibaca sendiri ini. Oke, kita langsung masuk kepada sini. Sebentar, kita jepit dulu dengan penjepit seperti ini. Oke. Apakah tulisannya bisa dilihat dengan jelas dan baik? Nah, baik. Oke, teman-teman semua, patut diketahui bahwa dalam mendalami dan mempelajari tentang eksorsis,
Yang paling pertama dan terutama yang harus diperhatikan adalah bahwa Yesus adalah pusat daripada segala-galanya. Yesus adalah sumber kekuatan dan kuasa kita, bukan diri kita sendiri dan bukan yang lain. Dan Yesus adalah pusat iman kita, terang daripada segala terang untuk kita mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Ya, ketika kamu tidak mengerti suatu hal dalam hidupmu, ketika kamu menghadapi makhluk-makhluk astral yang ajaib, yang kuat dan seakan-akan penuh kuasa, larilah kepada Yesus. Nanti akan diterangkan mengapa Yesus adalah sentral dan pusat segala sesuatu di sini. Yesus adalah jawaban terhadap seluruh hidup kita. Nah, itulah sebabnya Mimin selalu menganjurkan setiap kalian yang akan mulai membaca kitab suci, membaca Alkitab, mengerti Alkitab dengan baik, bacalah dulu mulai daripada Injil. Apa itu Injil, Min? Injil itu Matius, Markus, Lukas. Ini seringkali disebut Injil sinoptik, sinoptik, satu pandangan. Di mana ketika Injil ini seringkali, ketiganya ini seringkali kait-mengait ya, dan salingkali sumber menyumber begitu. Setiap perikopnya pasti ada keterangan daripada catatan kakinya dari penulis-penulis yang lain begitu. Injil yang keempat adalah Yohanes. Nah, ini bukan Injil sinoptik, tidak termasuk dalam satu pandangan daripada ketiga ini. Dia Injil yang memandang Kristus sebagai sesuatu yang berbeda. Ya, bahasanya lebih tinggi, lebih kepada bahasa mistis. Itu Rasul Yohanes yang menulisnya. Ya, banyak istilah-istilah, banyak kata-kata yang bersayap, kalimat-kalimat yang harus diartikan secara hati-hati, tidak bisa dimengerti secara harfiah. Banyak kode-kode, banyak segala sesuatu yang mesti direnungkan. Begitulah intinya. Tidak segamblang daripada Matius, Markus, Lukas. Ya. Nah, setelah baca Injil ini baru boleh dilanjutkan sampai Kisah Para Rasul, sampai seterusnya sampai Yudas. Stop di surat Yudas, ya. Jangan masuk Wahyu dulu. Nah, setelah itu baru baca Perjanjian Lama. Jadi kita mau melihat seluruh kejadian, seluruh alam semesta, seluruh kisah penciptaan di dalam Kristus sebagai pusat dan sumber. Baru kita akan bisa mengerti Perjanjian Lama dan baru kita akan bisa mengerti Wahyu. Begitu loh. Ya, jadi kita bacanya jangan kebalik-balik ya. Yaitu tips dari Mimin. Oke. Kita lanjutkan. Bisa tulisan jelas, Min, puji Tuhan. Kok bisa ngerti bahasa Inggris sih, Min? Aku aja beberapa bahasa baru bisa ngerti. Tuhan Yesus Kristus beri aku kekuatan bisa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Amin. Ya. Ya, kalau Mimin memang sejak kecil memang suka belajar gitu. Dulu kalau masih kecil itu belajar musik, belajar bahasa itu Mimin yang datang kepada orang tua minta izin. Jadi kasusnya agak lucu kan, biasanya anak-anak itu dipaksa orang tuanya gitu untuk belajar kan. Kalau Mimin tuh punya tipikal suka pengetahuan, suka segala sesuatu begitu, apalagi hal-hal baru. Jadi misalnya lihat orang main musik, Mimin segera ke sana pingin lihat gitu. Nah, akhirnya minta kepada orang tua agar dikursuskan. Puji Tuhan bisa. Bahasa Inggris juga begitu, lihat teman-teman kursus bahasa Inggris pingin ikutan. Pada akhirnya juga bisa. Puji Tuhan, gitulah. Puji Tuhan, nggak perlu dipaksa begitu. Juga kursus komputer dulu waktu masih SMP, itu juga lucu. Jadi Mimin yang sendiri kemau-mauan begitulah. Ya, akhirnya puji Tuhan semuanya berbuah manis ya. Bisa dipakai juga untuk pewartaan. Oke, sekarang kita mau lihat di sini. Ya, the devil is one of God's creatures. The devil itu maksudnya boleh diterjemahkan sebagai si jahat, yang jahat atau iblis atau setan ya. Adalah salah satu daripada ciptaan Tuhan. Nah, oke. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan yang menciptakan iblis? Apakah Tuhan yang menciptakan kejahatan? Nah,
Pertanyaannya akhirnya menjadi begitu jauh. Oh, tidak begitu. Nanti kita lihat ya, bahwa sebenarnya semua ciptaan Tuhan baik adanya, tidak ada yang jahat. Kejahatan masuk ke dalam dunia, kejahatan masuk ke dalam alam semesta ketika Tuhan memberikan karunia, ya, ini sebuah karunia sebenarnya. Karunia kehendak bebas kepada setiap makhluk, yaitu malaikat dan manusia, untuk boleh apakah mau ikut Tuhan atau menolak Tuhan. Nah, disitulah tercipta yang namanya malaikat baik, yang namanya malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Manusia baik dan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Jadi bahkan karunia kehendak bebas itu juga adalah karunia Tuhan. Begitu ya, jadi kejahatan itu terletak di dalam pilihan, bukan Tuhan yang ciptakan. Singkatnya seperti itulah. Terutama untuk mereka-mereka yang sering hadir di layar mimin pasti mengertilah maksudnya. Oke, kita lanjutkan ya. We can talk about him and about exorcism without first setting home basic facts about God's plan for creation. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak bisa berbicara tentang si devil ini, ya, tentang si iblis ini dan pengusiran setan, ya, atau exorcism, tanpa terlebih dulu menyatakan beberapa fakta dasar tentang rencana Tuhan dalam penciptaan. Nah, jadi kita mesti lihat, mesti flashback ke belakang. Seperti apa sih sebenarnya? Kan kemarin ada yang bertanya itu dalam live mimin kan, Min, apakah Tuhan yang menciptakan setan? Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Terus ada juga, bahkan di Kubing ya, kemarin ada yang bertanya, Min, jenis-jenis setan tuh seperti apa sih Min? Kok ada bentuknya demit, ada bentuknya genderuwo, ada kuntil, dan sebagainya. Ya, itulah. Itu pelan-pelan kan kita bahas ya. Oke, kita mau tarik ke belakang dulu nih. Asal mula segala sesuatu. Ya, termasuk alam semesta, malaikat, dan manusia. Oke, Bin, judul bukunya apa? Pengen screenshot? Oke, judul bukunya ini. Ini dia. Tapi kamu bisa beli yang bahasa Indonesianya ya. Yang bahasa Indonesianya judulnya Kisah Seorang Eksorsis. Ini dia, penulisnya sekaligus pengusir setannya, Father Gabriel Amorth, yang sangat terkenal itu. Ya, kelihatan ya. Nah, ini dia. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. We won't say anything new, but we might present a new perspective. Kita nggak akan mengatakan atau men-sharingkan sesuatu yang baru, ya. Pada dasarnya demonologi itu sama kok. Baik zaman dulu, sekarang maupun yang akan datang. Setannya juga sama. Begitu kan? Malaikatnya sama, Tuhan juga sama. Dalam sebuah demonologi ya sebenarnya nggak ada yang baru. Ya. Yang paling baru, kalau ada yang baru adalah kasusnya saja. Kasus-kasus yang baru di mana kemudian kita studi kasus tentang itu, begitu kan? Nah, dikatakan di sini, tetapi kami mungkin akan menyajikan perspektif yang baru, begitu. Nah, salah satunya ini ya, Yesus sebagai pusat. Maksudnya apa? Gini, kita mesti hati-hati kalau berbicara tentang eksorsis atau demonologi. Kita bisa jatuh ke dalam yang namanya promosi setan. Kita sering bicara tentang setan, kita sering mempromosikan setan, dan akhirnya mereka menjadi eksis beneran. Kita bisa melihat para youtuber-youtuber yang saat ini suka ya menyajikan hal-hal yang berbau mistis. Suka sekali menjadikan setan sebagai temannya, kemudian dimasukin atau dijadikan konten. Suka sekali menjadikan tubuhnya medium, begitu. Kemudian cerita, medium itu maksudnya mediumisasi,
membiarkan tubuhnya dipakai oleh iblis atau setan untuk dirasuki, untuk kemudian nanti setannya diwawancarai, begitu. Itu tidak diizinkan ya oleh gereja Katolik. Terus memelihara boneka arwah terus berhubungan dengan dunia okultis, simpan jimat, berhala ya, bahkan ikut bela diri yang pakai isian, diisi tenaga dalam tanda petik ya. Ternyata itu bukan tenaga dalam, tapi atau diisi energi katanya, ternyata itu bukan energi, tapi sesuatu, sosok. Atau dibuka mata ketiganya lah bilangnya begitu. Nah, sebenarnya bukan dibukakan mata ketiga, tapi ditempelin sesuatu sehingga bisa melihat. Jadi hati-hati. Seperti itu ya. Nah, jadi kita belajar dari kasus-kasus seperti ini. Nah, kasus-kasus itu yang baru. Tetapi ilmunya, demonologinya, teologinya tetap sama. Seperti pertanyaan temanmu ini ya. Min, orang yang biasanya kesurupan itu kan dimasukin sama roh jahat. Itu kok bisa terjadi, Min? Ya. Nanti boleh dilihat di VT-VT-nya Mimin ya. Nah, nanti lihat di sini ya. Buka Komsa KKSM. Nah, ya. Kita buka, kita lihat videonya. Nah, ini ada playlist, banyak playlist, lihat ya. Cari yang deliverance. Nah, di agak belakang, dan demonologi. Ini. Deliverance dan dua ini. Nanti dibuka saja. Sering dilihat aja. Dua hal ini, dua playlist ini ya. Di dalamnya banyak info tentang hal itu. Oke, singkatnya adalah kenapa orang bisa kerasukan? Karena ada pintunya. Karena ada medianya. Gitu. Ada kemarin ya, barusan Mimin posting kok gitu. Ini dia. Ini bukan mana nih? Ini orang yang sudah dibaptis kok bisa kerasukan setan. Nah, ini juga karena ada pintu masuknya, bisa dilihat. Mau kamu dibaptis, apalagi yang tidak dibaptis, bisa saja mengalami kerasukan kalau ada pintu masuk, ada medianya. Nah, jadi setan itu butuh media untuk bisa menyentuhmu. Medianya apa, Min? Salah satunya sering pergi ke dukun, apalagi sering menyembah berhala, apalagi menyimpan boneka arwah, apalagi bermain-main dengan pesugihan, santet, dunia okultis, ramal-meramal, bahkan main jelangkung, hati-hati. Ya, berhubungan dengan dunia spirit, hati-hati. Ingat, setan adalah mantan malaikat, mereka lebih cerdas daripada kita. Jangan berpikir bahwa mereka bisa kita pekerjakan sebagai karyawan kita gitu kan. Bisa kita jadikan teman dan sebagainya. Jangan pikir seperti itu ya. Sebaliknya, kamu yang dikerjain oleh mereka. Itu dia ya. Jadi supaya kita tidak mengalami intervensi kuasa kegelapan seperti salah satunya dirasuki seperti itu ya. Jauhi dunia ini, mendekatlah. Jauhi dunia-dunia seperti ini, dunia spirit maksudnya. Dunia okultis maksudnya. Mendekatlah kepada Tuhan ya. Oke. Min, indra ke-6 ke-7 itu beneran ada nggak sih, Min? Sebenarnya sudah diposting juga. Ya, nanti dilihat lagi ya sebentar di sini. Itu tentang indigo. Nah, itu kalau nggak salah di mana ya? Ya, sama di demonologi juga, demonologi atau deliverance ya. Coba kita cek. Coba kita cek deliverance ya. Nanti dilihat-lihat di sini ya untuk penelitian seperti itu. Sebentar kita lihat mana ya. Rajin-rajin ya buka ini. Deliverance dibaca semua supaya mengerti, dan begitu live kita langsung jalan. Nah, kalau nggak ada di sini, mungkin di satunya lagi. Demonologi. Ya, nanti dicek saja. Nah, ini karena ini dari Tuhan atau dari iblis. Nah, jadi ada beberapa gift yang mesti kita waspadai. Apakah ini sebenarnya
indera keenam sungguhan atau ketempelan begitu kan. Jadi ada dua. Nah, jadi sebenarnya ada sesuatu indigo bisa dilihat sebagai salah satu fenomena ya yang lagi marak akhir-akhir ini. Ya mungkin itu istilahnya untuk indera keenam atau indera ketujuh, indera keberapa gitulah. Ya, tapi kita mesti lihat sumbernya dari mana. Nah, kalau sumbernya dari Tuhan, dia akan suka mendekat kepada hal-hal rohani, suka berdoa, suka baca kitab suci, dan seringkali mendapatkan sesuatu, apakah itu vision atau penampakan atau nubuatan di dalam doa. Begitu. Ya. Dan tentu misalnya mungkin dia mengalami juga ketidakpercayaan dari orang, mengalami juga penghinaan atau mengalami perendahan atau penistaan, dia bisa menanggungnya dengan sabar, dengan tetap rendah hati. Jadi ini tanda-tanda bahwa ini dari Tuhan. Jadi di situ ada kedamaian, ada kerendahan hati, ada kesabaran menanggung derita. Ya. Nah, kalau yang bukan dari Tuhan sebaliknya. Ya, yang dia lihat setan melulu. Terus apalagi dia suka ketakutan, suka mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar sesuatu atau makhluk tertentu, ya. Begitu. Dan nggak suka mendekat terhadap hal-hal rohani, takut dengan air suci, takut dengan garam suci, takut dengan misa, apalagi baca kitab suci, apalagi berdoa. Nah, tapi masih ada satu lagi nih, ya, namanya preternatural. Kita lihat ya, ada 3 ternyata, satu dari Tuhan, satu dari iblis, satu lagi preternatural. Preternatural ini bakat alami yang diturunkan dari dosa asal Adam dan Hawa. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah tanda petik kelebihan ya, tapi kebocoran. Kita bisa melihat di kisah Kejadian, manusia zaman dulu ya, bisa berbicara dengan Tuhan, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan ular, bahkan dengan iblis kan. Kita lihat Adam dan Hawa itu. Nah ini, however, karena dosa asal bocor. Jadi ada manusia yang membawa itu. Nah ya, membawa itu dalam hidupnya, bisa melihat ini, bisa melihat itu. Tapi dia tetap mau berdoa walaupun dia bukan orang suci. Begitu. Dan itu juga bagi dia menakutkan, dan dia ingin ditutup. Nah, untuk orang seperti ini kita bawa kepada doa pelepasan. Ya. Kalau ternyata nggak lepas-lepas juga, gitu ya, ya sudah. Kita anggap ini preternatural. Jadi kita anggap semua ini dari setan dulu. Itu kunci pertama. Ya, kalau melihat orang bisa melihat ini, bisa melihat itu, ya, walaupun itu kita yakin itu dari Yesus, atau kita yakin itu dari bukan Yesus, tetap kita doakan dulu. Dan kita anggap semuanya dari setan dulu. Itu jalan yang paling aman. Doa pelepasan, hajar dalam nama Yesus, sebagainya, sampai beberapa kali, lihat ada perubahan positif dalam hidupnya. Nah, kalau ternyata hidupnya lebih baik dan sebagainya, berarti itu pure dari setan. Karena setannya pergi, kan? Begitu doakan, malah hidupnya lebih baik sekarang, nggak seperti dulu, dan dia suka dengan hal-hal rohani, beda dengan pada waktu dia sebelum didoakan. Nah, tapi kalau ternyata gejalanya seperti orang preternatural ya, nggak takut juga dengan hal rohani, justru dia takut dengan karunia itu, dia ingin minta ditutup. Nah, dan begitu kita doakan, doa pelepasan ternyata nggak lepas-lepas juga sampai beberapa kali, dan tidak ada gejala-gejala kerasukan dan sebagainya. Ya sudah, anggaplah itu preternatural dan dibawa dalam pelayanan. Nah, hal-hal seperti ini bisa berguna dalam pelayanan. Bahkan timnya daripada Father Gabriel Amor ini, si penulis buku ini, dia beberapa orang, ada orang-orang indigo seperti ini yang dilibatkan. Bahkan bisa membantu untuk pelayanan begitu. Ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita lihat. Tapi prinsip paling pertama, anggap semuanya dari setan dulu dan hajar dalam nama Yesus. Ya. Itu. Oke. Amin. Bagaimana dengan kisah biarawati yang mengaku dapat karunia-karunia tapi ternyata diteliti bukan dari Tuhan? Nah ini dia. Kalau kita pakai filter pertama atau prinsip pertama, akan sangat membantu. Kita nggak akan tertipu. Hajar dulu. Semuanya kita hajar dalam nama Yesus ya. Kita lihat apakah dia rendah hati, kita lihat apakah dia membantu sesama, kita lihat kehidupannya. Karunia yang dari Tuhan selalu membawa kepada penyembahan, selalu membawa kepada kerendahan hati, bukan pemuliaan diri sendiri.
dan selalu berguna untuk membantu sesama. Itu ya, itu yang paling penting. Setan bisa menyamar sebagai malaikat terang, tetapi ada beberapa hal yang nggak bisa dia copy-copy, yaitu kerendahan hati dan damai sejahtera Allah. Dia nggak bisa copy-copy, dia nggak bisa kasihkan itu kepada pengikut-pengikutnya. Ya, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang pada awalnya doang, ya. Bisa pura-pura tampak baik gitu kan. Nah, tapi nggak akan bertahan lama penampakan yang baik itu, karena however memang mereka sejak memberontak dari Tuhan, sejak menjauh dari Tuhan, sejak memutus hubungan dengan Tuhan, bentuk mereka jelek sekali. Ya, dan ketika mereka, karena Tuhan kan sang sumber keindahan ya, jadi semakin kamu berjarak sama Tuhan, semakin kamu berlawanan penampakan dengan Tuhan. Apalagi di dalam dunia roh, nggak ada yang bisa disembunyikan. Kalau kamu roh baik, maka nampaknya baik. Kalau kamu roh jahat, bentuknya memang buruk. Di dunia roh itu nggak bisa disembunyikan. Ya, beda dengan manusia ya. Kita nggak ada yang tahu temanmu yang nampaknya cantik dan ganteng, ternyata hatinya tidak. Manusia lebih berbahaya dalam hal ini. Nah, begitu. Jadi itu tetap harus dilihat juga. Nah, itu kalau mereka pun menjadi baik, itu butuh energi yang besar, dan itu nggak akan bertahan lama. Pasti kembali menjadi buruk lagi. Itu kalau di dunia roh sana, ya. Nah, jadi dilihat daripada si yang menerima vision atau menerima dalam term karunia tersebut, kehidupannya, hubungannya dengan sesama, jadi banyak kategori untuk dilihat, ya. Lihat dari buah-buahnya. Tapi kenapa sih Min kalau orang kerasukan sampai bisa badannya bongkok? Kenapa setan mau korbannya bongkok? Terima kasih Min, semoga share-nya bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Nah, ini menarik pertanyaan dari Dinda. Kenapa kalau orang kerasukan sampai bisa badannya bongkok, Min? Setan kok mau korbannya seperti itu? Nah, kita sendiri kalau tarik ke belakang, flashback lagi dalam kisah penciptaan ya. Ya, nah ini penting semua untuk kalian ketahui. Ya. Setan itu ketika mereka kalah dan dibuang dari surga, ya, mereka menyadari satu hal, bahwa mereka tidak mungkin melawan Tuhan, pasti kalah. Tapi mereka tahu caranya membalas dendam dengan baik, yaitu mereka tahu bahwa Tuhan sangat mencintai manusia. Nah, kita harus ngerjain manusia supaya Tuhan sedih, Tuhan berduka, dan Tuhan sakit hati. Jadi manusia yang diciptakan, yang adalah citra Allah ini, ya, ketika dirasuki, ketika connect sama mereka, ketika menjadi bagian dari hidup mereka, ketika memang mempunyai pintu dan membuka diri terhadap kehadiran setan atau bahkan mengundang, itu akan mereka permalukan sehabis-habisnya. Mereka akan mau mereformat ulang manusia ini yang sejatinya adalah citra Allah menjadi citra setan atau citra iblis. Jadi mereka akan permalukan sejadi-jadinya. Maka orang kerasukan, kamu bisa melihat kadang melata seperti ular, ya, kadang telanjang sengaja, kadang caci maki, ya. Itu benar-benar hal yang berlawanan dengan sifat Tuhan. Nah, bahkan dalam beberapa kasus kalau orang itu mengalami kerasukan, ya, biasanya untuk kerasukan tipe tertentu yang cukup kuat. Ada kasus yang pernah kita tangani, dia pergi ke WC, ya, dia pergi ke WC, dia BAB di situ, terus kamu tahu tangannya dia julurin ke kotorannya, dia main-mainin, untung nggak sampai dia masukin ke mulut lagi, ya. Jadi benar-benar mau dibikin sejelek-jeleknya, begitulah maksudnya, ya. Jadi kalau Tuhan punya mark atau tanda terhadap manusia bahwa kita adalah citranya, setan pun ingin buat tanda yang sama kepada manusia-manusia yang dikuasai oleh dirinya, dengan membuat manusia itu berlaku sebaliknya. Jadi nggak jelas lah, ya bongkok lah, ya jelek lah, begitulah, ya. Ini berhubungan dengan dendam kesumat setan atau iblis atau malaikat yang telah jatuh itu kepada Tuhan, jadi manusia yang dikerjai, ya. Sampai di sini mengerti, ya. Jadi kita punya perspektif, ini yang dimaksud dengan new perspektif tadi. Kita bisa tarik ke belakang apa yang sebenarnya sedang terjadi, begitu. Terima kasih Min sudah share, ya, oke.
Min, saya sering bermimpi melihat Tuhan dan Bunda Maria di langit. Saya pun sering bermimpi melihat iblis. Saya bimbang. Ya, berarti kamu ada di tengah-tengah. Kamu disuruh milih, mau pilih Tuhan atau pilih iblis. Ayo, pilih yang mana? Ya, kalau sering berarti ada pesan yang akan disampaikan. Tapi kalau cuma sekali-sekali, anggaplah karena kamu nonton TV, begitu kan. Ya, thank you yang udah like, yang udah share, yang udah kasih gift ya. Oke. Untung nggak dijadiin masker, Min. Soalnya di luar negeri ada orang pakai darah haid wanita dijadiin masker. Ya kalau dia kerasukan bisa jadi. Bisa jadi. Ini ada kasus lagi nih ya. Jadi ini barusan Mimin nonton di YouTube gini ya. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi dia tinggal di apartemen yang dia nggak tahu bahwa ternyata apartemennya itu sudah dikasih dalam tanda petik penjaga oleh tuan rumah. Jadi menjaga dari maling dan menjaga dari hal-hal nggak senonoh. Nah si temannya ini ternyata melakukan itu. Ini kejadiannya di luar negeri, di Kuala Lumpur. Jadi dia bawa teman laki-lakinya. Jadi ini temannya ini perempuan ya. Dia bawa teman laki-lakinya dan mereka ML di situ. Padahal tuan rumahnya udah mengatakan nggak boleh menginap untuk teman laki-laki ya, dan harus pulang. Begitu peraturannya. Nah dikerjain oleh makhluk ini. Ya jadi kisahnya memang agak porno begitu. Jadi ketika mereka sudah sehabis begituan, jadi masih tanpa selai benang pun ya, langsung tidur begitu aja. Terus tiba-tiba si cowok ini merasakan ada sesuatu yang sedang membersihkan ya gitulah, tumpahannya lah begitulah. Dia merasa seperti dijilat sesuatu gitu. Jadi dia biarkan saja, dia pikir itu pacarnya ya. Begitu dia sadar pacarnya ternyata membelakangi dia. Nah ini siapa gitu kan, dia kaget, dia lompat, dia langsung lari pulang. Jadi laki-laki ini yang cerita. Nah ternyata besok paginya dia dari kemaluannya mengeluarkan nanah. Dan itu terjadi sampai dia ke dokter. Ini kisah nyata ya. Sampai dia ke dokter gitu. Mengeluarkan nanah dan akhirnya nggak bisa sembuh, beberapa kali pengobatan. Sembuhnya itu gara-gara apa ya? Gara-gara dia menyatakan dia dia berdoa atau bagaimana begitulah. Pokoknya menyatakan dirinya tobat begitu. Nggak akan melakukan seperti itu lagi. Nah cerita ini kemudian diceritakan si laki ini ketika mereka pada akhirnya bertemu lagi, karena pada awalnya kan nggak ngaku. Nah, temannya juga malu ya bawa laki-laki ke kamar itu. Begitu kejadian setelah begitu parah dan begitu mereka ternyata diganggu terus-menerus, mereka panggil segala mereka yang bisa mendoakan itulah. Nah baru mereka cerita di situ, baru terbuka. Nah maksudnya hal seperti ini ya. Jadi manusia mau dibikin sakit lah oleh barang itu ya. Mau dibikin dikasih mark, dikasih tanda bahwa ini milik saya ya. Bayangin loh, dijelatin begitu bisa bikin penyakit. Jadi hati-hati. Cuman orang berpikir, tapi kan dia positif Min. Dalam arti tuh kan, jadi lu jangan sembarangan dong. Nanti kamu dikerjain setan ya. Tapi tetap tidak ada sesuatu yang positif kalau kamu menjaga rumahmu dengan barang-barang seperti ini. Karena itu bisa makan dirimu sendiri juga. Ya, itu artinya perjanjian, bersekutu sudah sama dia. Gitu. Ya. Oke. Dan tidak ada yang gratis kepada mereka yang pernah bersekutu dengan iblis. Ya. Pasti ada sesuatu yang dia minta darimu. Apakah dirimu sendiri? Apakah orang tua? Apakah orang yang paling kamu sayangi? Tiba-tiba bisa sakit dan meninggoy gitu kan. Ya, itulah. Jangan pernah bekerja sama dengan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Wow, ini sudah jam 11 lebih, kita baru sampai 2 paragraf ini. All too often, we have the wrong concept of creation, and we take for granted the following wrong sequence of events. Jadi maksudnya, seringkali kita punya konsep
kisah penciptaan yang salah gitulah. Dan kita seringkali menganggap remeh atau taken for granted itu ya udah deh, yang begitulah, jadi malas mikir gitulah intinya. Kita anggap remeh rangkaian kejadian yang sebenarnya salah berikut ini. Nah, kejadian apa sih yang salah itu maksudnya Min? Yang menjadi pendapat umum sudah, misalnya seperti ini, bahwa we believe, nah, langsung Mimin terjemahkan saja ya, bahwa kita percaya bahwa suatu hari Tuhan menciptakan para malaikat dan bahwa Dia menguji mereka. Meskipun kita juga nggak begitu yakin ya ujian yang mana sih, gitu. Dan sebagai akibatnya, kemudian kita mengenal adanya perpecahan, ya, adanya perpisahan antara malaikat yang baik dan setan. Terus kemudian malaikat diganjar surga, sementara setan diganjar neraka. Begitu. Kemudian kita juga percaya bahwa di lain hari Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian mineral, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, dan akhirnya manusia. Terus di Taman Eden ada Adam dan Hawa, yang kemudian si Hawa menaati setan dan tidak menaati Tuhan, dan itu juga menjadi penyebab jatuhnya si Adam. Demikianlah mereka berdua berdosa. Nah, pada titik ini, untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan mengutus putranya. Nah, sepertinya betul ya pandangan ini ya. Padahal nggak betul. Yang betul yang seperti apa, Min? Nah, nanti kita akan teruskan pembetulan tersebut di sini setelah Mimin minum air putih. Oke? Baik. Air putihnya habis. Salve Min, salve juga. Waduh, masuknya pasti telat nih. Masuknya pas udah mau kelar dulu. Ya tadi juga Min mulanya telat jam 10.40. Tadi something happen with this perangkat ini ya. Sehingga TikToknya harus di-uninstall kemudian di-install lagi. Wah, sepertinya HP-nya sudah kepenuhan ya. Ya malum HP-nya terbatas begitu. Ya, sudahlah. Yang penting kita tetap mulai sesuai jadwal. Yang harusnya kemarin kita pindah hari ini, dan hari ini juga telat tadi ya. Tapi Mimin memutuskan untuk tetap mulai saja apapun yang terjadi, supaya tidak ada makhluk yang senang dengan kebatalan kita. Itu. Ya, makhluk yang disebut kau tahu siapa gitu ya. Oke, baik. Nah, yang benar seperti apa, Min? Nah, sebenarnya this is not what the Bible teach us. Bukanlah ini yang diajarkan kitab suci kepada kita, dan ini bukan ajaran bapak-bapak gereja juga, ya. Nah, tapi kan kita seringkali mendengar banyak versi ya tentang kisah kejadian ya. Nggak apa-apa, kita dengarkan saja, kita nikmati saja. Bahkan di setiap budaya, di setiap agama, di setiap daerah, setiap negara, ya, itu punya kisah penciptanya sendiri-sendiri. Kalau mau dikumpulkan menarik tuh. Bahkan bisa menjadi sebuah kisah yang bisa ditampilkan sebagai bentuk seni ya, tari-tarian gitu dan sebagainya ya. Itu menarik sebenarnya, menjadi bagian dari budaya. Kita dengarkan, kita nikmati, is oke, nggak apa-apa. Nah, tapi inilah yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Min, jadwalnya kok ganti hari ya? Iya, kemarin karena kita menghormati timnas kita yang sedang bertarung melawan kemarin ya, hari Kamis kemarin, melawan Indonesia lawan Guinea ya, Guinea mereka bilangnya. Nah, itu dia. Dan ternyata kita kalah 0-1 ya, kena tendangan penalti. Sedih sekali. Itulah, ingin pikir pasti teman-teman juga banyak yang pingin nonton bola. Ya sudahlah, kita pindah hari ini. Hari ini pun ternyata tadi kita telat ya, 10.40 gara-gara
HP-nya yang cuman 64 GB ini kepenuhan jadi Mimin Murti. Hapus beberapa video, terutama dari WhatsApp yang banyak itu, terus hapus juga, uninstall TikTok, kemudian install lagi ulang, baru lumayan. Tapi memang gitu prinsip Mimin sih ya, menggunakan alat yang sudah ada semaksimal mungkin sampai dia tidak mampu lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, seperti ini yang diajarkan Bible kepada kita. Jika demikian halnya, maksudnya seperti yang di atas ini, ya. Jika seperti ini, maka para malaikat dan ciptaan akan tetap asing dengan misteri Kristus. Ya. Padahal kalau kita baca prolog Injil Yohanes dan 2 himne ya, dari Kristologi yang membuka surat Efesus dan Kolose, kita melihat bahwa Kristus, that Christ is the firstborn of all creatures. Nih, Kolose 1:15. Nah, ini dia, kita harus melihat segala sesuatu, bahkan kisah alam semesta, dari terang ini, bahwa Kristus adalah yang sulung di antara segala yang diciptakan. Artinya apa? Nah, kalau ini kan kebalik, Kristus turun terakhir untuk menebus dosa. Padahal di sini dikatakan sudah sejak awal mula Kristus itu ada bersama Bapa. Dia dilahirkan, tidak diciptakan. Nah, jadi harus dimengerti juga kalau dikatakan yang sulung di antara segala yang diciptakan. Yang sulung itu maksudnya yang dia tidak diciptakan, tapi dia dilahirkan. Dilahirkan itu dua pengertian. Yang pertama, kita mengerti sebagai manusia bahwa dia dilahirkan oleh perawan Maria menjadi putra Maria, begitu ya, yang 100% manusia dan 100% Allah. Tapi juga sejak pada awal mula ketika Allah berfirman, nah, firman yang keluar dari mulutnya Allah ini, Allah Bapa maksudnya, juga bisa diartikan dalam tanda petik melahirkan, gitu ya, atau mengeluarkan, begitu, bukan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Itulah sebabnya Kristen tetap pegang prinsip Tritunggal, ya, satu Allah tiga diri, ya, karena mereka bertiga bukan dalam arti saling menciptakan, tidak, ya, tetapi yang satu keluar dari yang lainnya, begitulah. Ya, dimengerti dalam seperti ini ya, kalau membaca Kolose 1:15 bahwa Kristus adalah yang sulung dari antara segala ciptaan. Nah, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk Dia dan dalam pengharapan akan Dia. Nah, di sini dikatakan there is no theological discussion that makes any sense if it asks whether Christ would have been born without the sin of Adam. Jadi sebenarnya nggak ada diskusi teologis yang masuk akal kalau menanyakan, kalau kemudian kita bertanya, Kristus dilahirkan tanpa dosa Adam atau pakai dosa Adam, ya, gitu ya. Ya, walaupun kita semua tahu jawabannya, tapi maksudnya bukan begitu, ya. Dikatakan di sini Christ is the center of creation all creatures. Jadi Kristus adalah pusat penciptaan, yaitu semua makhluk, ciptaan apapun itu, semua makhluk, baik yang di surga atau para malaikat maupun yang duniawi, yaitu manusia. Jadi baik malaikat maupun manusia ini menemukan di dalam Kristus their summation, keseluruhan diri mereka, begitulah maksudnya, terjemahannya agak sulit nih, their summation. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya ketika Dia bersabda. Firman-Nya adalah
Kristus itu sendiri yang kemudian menjadi manusia. Nah, jadi agak terbalik pengertiannya seperti pendapat umum ini ya. Oh, Kristus datang belakangan gitu kan untuk menebus dosa Adam gitu. Oke, di sisi lain kita dapat menegaskan bahwa mengingat dosa nenek moyang kita ya, kedatangan Kristus mempunyai peran yang khusus, yaitu dia datang sebagai juru selamat. Nah, jadi semakin terang di sini ya. Inti dari tindakannya ini terkandung di dalam Paschal Mystery, misteri Paskah, yaitu melalui the blood of his cross, melalui darah salibnya, dia mendamaikan, reconciles, mendamaikan all things, segala sesuatu in the heavens, ya, di surga, yaitu para malaikat. Ya, kita geser dulu. Cintamu, wah, tahu lagu itu? Lebih dari samudra. Kurang turun ya. Ya, dia mendamaikan segala sesuatu di surga yaitu malaikat, dan di dunia yaitu manusia kepada Tuhan. Jadi dia mendamaikan, boleh dikatakan alam semesta, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kepada Bapa Surgawi. Nah, jadi untuk teman-teman yang ngikutin video yang kemarin ya, ini ada posting video tentang siapa itu, tentang Don Ditan ya, yang dia sedang wawancara dengan seorang gadis yang berhijab itu. Mungkin kalian udah lihat videonya beberapa minggu yang lalu ya. Itu menarik juga untuk diterangkan karena bisa menimbulkan kebingungan ya. Jadi si Dondi ini bertanya kepada si cewek itu konon mualaf juga gitu, juniornya daripada si Dondi. Dondi kan lebih senior mualafnya gitu kan. Jadi mereka berbicara di antara sesama mualaf gitu ya, tentang iman Kristen, begitulah. Hal yang seharusnya nggak perlu dibicarakan lagi, apalagi mereka sudah tidak Kristen lagi kan. Jadi coba kamu lihat itu, masuk akal nggak? Yesus itu mati untuk menebus dosa siapa? Dosa manusia kan. Nah, menebusnya kepada siapa? Terus si cewek itu bilang, kepada Tuhan dong. Kok kepada Tuhan? Coba kita lihat, upah dosa katanya adalah maut. Dan maut itu punyanya siapa? Maut itu iblis, setan. Nah terus, jadi sebenarnya Yesus itu menebus dosa manusia kepada siapa? Kepada setan dong. Oh iya kata cewek. Terus mereka ngakak ketawa-ketawa, kik gitu. Ya, jadi sesat pikir seperti ini ya, kalau tidak kita respon, itu bisa menimbulkan kebingungan. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus mendamaikan seluruh alam semesta kepada Bapa. Kenapa harus didamaikan? Kenapa harus ditebus? Gitu. Nah, ini penting kita di sini untuk mengerti teologi ya, tentang keadilan Tuhan dan kerahiman Tuhan. Untuk yang sudah nonton video itu pasti sudah mengerti apa yang dimaksud Mimin ya. Jadi Yesus itu menebus dosa seluruh umat manusia kepada keadilan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang bercacat celah yang bisa masuk surga. Nah, ketika Yesus datang ke dunia dan menebus dosa umat manusia, ya, dia menyatakan kerahiman Tuhan. Nah, jadi Allah itu sekaligus maha adil, tapi juga maha rahim. Justru karena dia maha rahim, dia maha adil. Justru karena dia maha adil, dia maha rahim. Mungkin kalian agak bingung. Maksudnya begini. Misalnya kita sebutlah si A membunuh si B ya. Jadi si A ini pria membunuh si B, pria juga temannya lah begitu. Nah, ternyata si B ini meninggal dan dia adalah kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk anak dan istrinya begitu. Nah, kemudian si A ini sadar ya, dan dia tiba-tiba mengaku dosa. Dia mengaku dosa, dia minta ampun ya. Kemudian Tuhan mengampuni dosanya dan sebagainya. Nah, kamu lihat kepada si A, Tuhan berbelas kasih dan maha rahim enggak? Oh jelas, Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dosanya.
Tapi Tuhan berlaku adil nggak terhadap si istrinya dan anaknya si B? Harusnya yang namanya Maha Rahim, harusnya yang namanya Maha Adil itu mencakup semua, nggak bisa untuk orang-orang tertentu saja. Nah, itu dia. Nah, jadi siksa dosa ini yang harus tetap menyertai si A ini harus ditebus. Apakah dengan perbuatan baik atau dengan indulgensi? Ya, indulgensi itu adalah penghapusan siksa dosa atau juga sisa dosa daripada dosa-dosa yang suruh diampuni. Jadi dia harus tetap mengatasi konsekuensi dari dosa itu. Ya, jadi dia bisa berbuat baik kepada si istri dan anaknya ini, ya, misalnya menyekolahkannya sampai tamat dan sebagainya, intinya begitulah, sehingga dia bisa dilepaskan dari api penyucian, ya. Atau seandainya dia nggak kenal sama anak istrinya, dia bisa menerima indulgensi untuk itu sambil juga tetap beramal karena kasih menutupi banyak dosa, begitu kata Alkitab, ya. Itu untuk menebus siksa-siksa dosa atau sisa-sisa dosa, begitu, ya. Itu dia. Nah, jadi akhirnya Allahnya adil juga dan rahim juga terhadap si ibu ini dan anak-anaknya ini, gitu ya. Dengan tetap memperhitungkan, lu kalau tidak berbuat baik, ya, lu tetap harus bertanggung jawab sama ibu dan anak ini. Nah, ketika si bapak ini kemudian ternyata kenal sama anak dan istrinya dan berbuat baik, ya, kemudian menyekolahkan mereka, dua-duanya mengalami keadilan dan kerahiman Tuhan. Intinya begitulah, ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian punya gambaran yang lebih baik lagi, kira-kira seperti itu, ya. Karena dia Maha Rahim, dia Maha Adil. Karena dia Maha Adil, dia Maha Rahim. Sehingga Yesus harus berkorban untuk menyempurnakan, untuk menebus hal-hal yang telah jatuh ke dalam dosa ini menjadi sempurna, menjadi layak untuk kembali ke surga, menjadi layak untuk menghadapi keadilan Allah. Nah, kalau Santa Faustina mengatakan apa dalam penampakannya? Saat-saat ini adalah saat-saat kerahiman. Ketika banyak rahmat dicurahkan, terutama rahmat pertobatan, banyaklah berdoa untuk dunia sebelum keadilan Tuhan tiba. Nah, ini dia. Ya. Jadi, mahanya Tuhan itu tidak mungkin saling bertentangan, teman-teman. Dia Maha Rahim, dia juga Maha Adil. Dia Maha Bijaksana, dia Maha Sempurna. Tidak mungkin kemahannya akan saling bertentangan, ya. Dalam hal ini sudah lebih dimengerti, ya. Ya, semoga kurang lebih begitulah, ya, teman-teman, ya. Ini memang dalam karena ini sudah menyangkut spiritualitas. Min, saya sebagai Protestan udah nyobain adorasi di kapel. Mantap. Di kapel mana? Favorit pensil namamu siapa sih? Agak kagok kalau manggilnya favorit pensil gitu. Jadi enak Mimin manggilnya, misalnya namanya Cici atau Cucu gitu kan. Atau Cicil gitu ya, kan singkatan dari pensil. Gimana rasanya sama adorasi, cocok nggak? Ya, dalam adorasi itu intinya kamu menyembah Yesus, ya. Kalau kamu punya permohonan, katakan itu di awal. Setelah itu stop, jangan lagi. Kamu lupakan dirimu, berfokus kepada Tuhan. Jadi intinya kita keluar dari diri kita sendiri, kita menghadap Dia, ya. Kita menyembah Dia saja. Jadi benar-benar kita mengizinkan Dia berbicara lebih banyak kepada diri kita daripada kita yang berbicara kepada Dia. Orang yang lebih banyak mendengar akan lebih banyak menerima. Intinya begitu dalam adorasi. Kita pandang Dia, kita hening di hadapan Dia. Dalam sikap batin seperti ini saja. Tuhan, aku memandangmu dan aku tahu Engkau memandangku. Udah gitu aja. Sambil matamu tetap terbuka, pandang Dia terus. Gitu, ya. Itu namanya doa batin. Perlu dilatih. Nggak semua orang bisa berdoa tuh diam. Nggak semua orang. Karena manusia itu sebenarnya pada dasarnya otaknya seperti monyet yang lari ke sana ke sini, ya. Nggak bisa, monyet kan nggak bisa diam, ya, kecuali kalau ketembak. Gitu.
Iya. Min agak dipercepat, maksudnya gimana? Maksudnya bukunya ya. Ada yang udah sebel ya. Kok bukunya belum dibahas Min, malah ngomong ini dan itu, begitu ya maksudnya ya. Iya sebentar ya. Min, doa novena Salamara yang 9 hari berturut-turut manjur ya Min. Iya, boleh dicoba. Silakan ya. Banyak sekali testimoni tentang hal itu. Ya. Aku doa Min, di hari ke-9 langsung dikabulkan, puji Tuhan ya. Mantap. Boleh share bikin VT tentang hal itu, kamu share ya. Sehingga lebih banyak lagi orang yang diberanikan, disemangati untuk lakukan hal yang sama begitu. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Kristus adalah pusat segala sesuatu, maka peran setiap makhluk bergantung kepada pemahaman kita terhadap kristosentris ini. Ingat, setiap makhluk alam semesta, manusia maupun malaikat, bergantung pada pemahaman kita tentang kristosentris ini. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan kita tahu firman itu siapa. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dengan demikian ya, setelah kita flashback tarik sampai ke belakang ya, ini ada satu pengertian penting yang kita wajib tahu. We can omit a reflection about the Virgin Mary. Kita nggak bisa mengabaikan refleksi tentang perawan Maria di sini ya. Nah, if the firstborn creature is the word became flesh. Nah, sebentar, layarnya harus ditarik ini ya, TikTok. Verifikasinya harus tarik layar. Sudah jam berapa sih? Oh, 20 menit lagi ya. Oke. Nah, dikatakan di sini, if the firstborn creature is the word become flesh, jika makhluk sulung tersebut adalah atau ciptaan yang sulung tersebut adalah sabda yang menjadi manusia, maka dia yang akan menjadi sarana inkarnasi atau saluran rahmat daripada inkarnasi. Dia ini maksudnya Bunda Maria ya, pasti juga telah hadir dalam pemikiran ilahi sebelum setiap makhluk lainnya. Gila nggak tuh? Dahsyat nggak tuh? Nah, dari sinilah muncul hubungan unik antara Bunda Maria dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, ini artinya besar sekali untuk kita. Nah, lebih dalam lagi kita bisa lihat di sini ya. We must also mention the influence that Christ has on angels and demons. Ya, kita juga harus menyebutkan pengaruh Kristus terhadap malaikat dan setan. Seperti apa itu? Begini. Concerning angels, some theologians believe that the angels were admitted to the beatific vision of God only by virtue. Nah, mengenai malaikat, beberapa teolog, ini pendapat teologi ya. Pendapat teologi ini maksudnya diberikan kepada kita oleh gereja, boleh untuk dipercaya, boleh tidak, bukan doktrin, begitulah ya. Beberapa teolog percaya bahwa para malaikat diperbolehkan atau diizinkan menerima penglihatan indah Allah. Jadi maksudnya begini, seringkali mereka menggunakan beatific vision, itu artinya bersemuka dengan Allah, memandang Allah dari muka ke muka. Jadi bisa menatap keindahannya secara langsung, bisa menikmatinya secara langsung. Itu kalian hafalkan saja, karena istilah ini akan sering kita gunakan dalam demonologi maupun teologi yang lainnya. The beatific vision, penampakan yang indah akan Allah atau bersemuka dengan Allah atau memandang Allah. Begitulah intinya, begitu ya. Jadi
beberapa teolog percaya bahwa malaikat itu diizinkan menerima karunia untuk boleh memandang Allah dari muka ke muka tersebut hanya berdasarkan misteri salib. Nah, ini juga sebuah pandangan yang baru untuk Mimin maksudnya ya. Ini menarik juga ini. Jadi kalau dikatakan sampai di mana kita tadi, many fathers also make interesting statements. Fathers itu maksudnya para bapak gereja ya. Banyak para bapak gereja atau beberapa para bapak gereja juga membuat statement yang menarik. For instance, misalnya Santo Athanasius menulis bahwa keselamatan para malaikat berasal dari darah Kristus. Wow. Ini menarik bagi kita ya. Selama ini kita berpikir terbalik. Ya. Selama ini kita berpikir malaikat pun dari awal mulanya udah selamat begitu. Maksudnya mengesampingkan yang sebagian yang berontak itu. Ternyata ada satu pendapat yang mengatakan bahwa para malaikat berasal bahwa keselamatan para malaikat berasal dari darah Kristus juga, sama seperti kita. Nah, ini makin menarik. Oke, kita mau melihat di sini the Gospels give us many statements concerning demons. Jadi Injil memberi kita banyak pernyataan mengenai setan, dan mereka dengan jelas menyatakan bahwa Kristus mengalahkan pemerintahan setan dengan salibnya dan mendirikan pemerintahan Allah. Ini ya. Oke. Kita lanjutkan. The demons, kalau kita melihat di sini ya, setan-setan yang merasuki orang Gerasa itu berseru. Kita bisa lihat di Matius 8:29 ya, kisah tentang orang gila di Gerasa yang kerasukan setan itu, yang sampai telanjang-telanjang dan hidupnya di pekuburan, ya, terus dirantai juga, rantainya lepas ya. Masih ingat peristiwa itu ya? Nah, setan-setan yang merasuki orang Gerasa itu berseru ketika mereka melihat Yesus. What is there between us, Son of God? Apa gerangan di antara kita, hai anak manusia? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, ini menarik. Before our time, sebelum waktunya. Ya. Nah, ternyata setan itu juga dikasih waktu oleh Tuhan. Sadar nggak sampai di sini? Mereka ternyata juga dibatasi oleh Tuhan. Ya. Nah, ini jelas merujuk pada fakta bahwa kuasa setan itu secara bertahap maksudnya, itu dipatahkan oleh Kristus. Ya. Secara bertahap maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka kan sebenarnya punya waktu untuk kebinasaan kekal. Ya, ketika terjadi setelah akhir zaman ya, ketika kambing dan domba dipisahkan, ketika lalang dan gandum dipisahkan, ketika anak-anak Allah mendapatkan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem surgawi dan sebagainya, dan ketika si kambing ini dilemparkan bersama malaikat-malaikat jahat ke dalam api yang kekal, nah itu waktu yang terakhir. Nah, tapi sebelum itu pun sebenarnya kuasa Tuhan telah mematahkan kuasa iblis secara bertahap. Lewat siapa? Lewat orang-orang percaya, yaitu Anda dan saya. Ya. Ya. Terus Dinda jawab, nah karena dikasih waktu itu, orang-orang terutama agama tetangga, setan itu bisa tobat. Ya, setan nggak bisa tobat ya. Setan nggak bisa tobat. Pilihan mereka kekal sekali dan untuk selamanya. Ya. Yang menarik adalah ketika mungkin di buku sebelumnya ya, di
Atau di bukunya Monsignor Stephen Rossetti, dia pernah menceritakan sebuah pengalaman eksorsis yang menarik. Suatu hari ketika orang yang kerasukan itu, setannya ditanyain sama eksorsis ini hanya boleh dilakukan eksorsis ya teman-teman, kita sebisa mungkin tidak bertanya jawab dengan setan. Dia bertanya begini, seandainya waktu bisa diulang ya, apakah engkau mau, bertanya kepada setan maksudnya, apakah engkau mau, Mimin juga lupa persisnya tapi begitulah, apakah engkau mau bertobat, begitulah. Kamu kan tahu betapa sakitnya di neraka, betapa sakitnya berontak terhadap Tuhan. Nah, seandainya waktu bisa diulang, apakah kamu mau memihak kepada Tuhan? Dia jawab apa? Enggak. Jawabnya begitu. Ya, jadi ini juga salah satu poin-poin yang perlu kita kumpulkan untuk meyakinkan pembenaran kita bahwa memang mereka tidak bisa bertobat. Kenapa? Secara logika, yang namanya orang bisa berpikir untuk bertobat saja itu merupakan hasil karya daripada Roh Kudus. Jadi logikanya juga bisa kita apply, bisa kita touch kepada mereka, kepada setan, bahwa mereka kepikiran untuk bertobat pun nggak pernah gitu loh. Karena tidak terkoneksi dengan rahmat. Yang mana rahmat adalah hasil daripada karya Roh Kudus. Yaitu rahmat pertobatan, begitu ya maksudnya. Tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Thank you yang sudah share, stay di sini, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen ya, juga yang sudah kasih gift, puji Tuhan ya. Sampai di mana kita tadi ya? Sampai setan itu dikasih waktu dan kuasanya dipatahkan secara bertahap oleh Yesus Kristus ya. Kita melihat di situ ya. Apakah gerangan kamu, hai anak Allah? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah ini ya. Mereka dikasih waktu. Nah, kenapa? Oleh karena itu kuasa setan itu masih ada dan akan terus ada sampai keselamatan kita tuntas. Gitu ya. Sampai keselamatan kita tuntas ke sana. Karena dikatakan di sini, because the accuser of our brethren will be cast out. Revelation 12:10, Wahyu 12:10. Karena pendakwa saudara-saudara kita akan dilempar keluar. The accuser itu maksudnya pendakwa. Jadi salah satu julukan setan adalah, atau iblis adalah pendakwa. Selain pendusta, pembunuh manusia sejak awal mula, juga disebut juga pendakwa. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kamu suka mendakwa sesamamu, jangan-jangan isi titik-titiknya apa gitu ya. Ya, siapa di sini yang suka mendakwa? Mendakwa itu bisa juga menghakimi begitu ya. Oke. Sampai di mana tadi? Ini additional information on the role of Mary. Ya, nah ini informasi tambahan mengenai peran Maria, ya, yang adalah musuh setan sejak awal mula, sejak diumumkannya keselamatan mula-mula. Di mana itu? Masih ingat? Ya, benar sekali. Ya, sebenarnya rencana keselamatan Tuhan telah terletak di Kejadian 3:15 yang seringkali para bapak gereja menyebutnya sebagai proto-evangelium yang mendahului Injil. Selama ini kan kita mengira Injil adalah kabar gembira tentang penebusan dosa. Nah, sebenarnya ada lagi yang namanya proto-evangelium yang mendahului Injil, yaitu Kejadian 3:15, bahwa janji Tuhan tepat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bahwa Dia akan membangkitkan seorang perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Nah, di situ ya.
Ini merupakan informasi tambahan mengenai peran Maria yang adalah musuh setan sejak awal mula. Itu dapat ditemukan dalam, ini boleh didalami ya kalau kamu punya bukunya atau mau beli bukunya oleh Pastor Candido Amantini. Nah ini dia, dalam Il Mistero di Maria. Siapa tahu one day ketemu bukunya, boleh share sama Mimin. Pastor Candido Amantini ini seniornya atau termasuk gurunya daripada Father Gabriel Amort. Menarik juga, Mimin pingin dapat bukunya kalau ada ya. Karena selama ini kita lebih banyak mengenal Father Gabriel Amort ya dalam buku-bukunya. Nah mungkin ada banyak juga kisah yang menarik yang bisa di-share atau diceritakan oleh Father seniornya ini ya. Oke. Kita lanjutkan sampai di mana tadi? Ya, di Kejadian. Oke, di sini ya. If we see everything in the light of the centrality of Christ, kalau kita melihat segala sesuatu dalam terang atau dalam cahaya daripada sentralitas Kristus, maksudnya Kristus sebagai pusat, maka kita bisa melihat rencana Allah yang menciptakan segala sesuatu, created everything for Him and in expectation of Him, untuk Dia dan dalam pengharapan akan Dia. Nah, kalau kita bisa melihatnya dalam terang seperti ini, dan kita bisa melihat tindakan setan, si musuh, si penggoda, si pendakwa atau si penuduh. Nah, melalui godaannya kita bisa melihat evil, kejahatan, kesakitan, dosa dan kematian memasuki dunia. Dalam konteks inilah kita mampu melihat pemulihan rencana Tuhan yang dicapai Kristus dengan mengorbankan darahnya. Nah, kita di sini melihat betapa ternyata manusia yang diciptakan pada awal mulanya seharusnya tidak mengenal kematian ya. Ketika jatuh ke dalam dosa, mereka cenderung untuk jatuh terus-menerus ke dalam dosa. Cenderung ditarik ke bawah karena kedagingannya. Itu yang disebut dengan konkupisенsia. Nah, dalam hal ini Kristus mau mengembalikan harkat dan martabat atau jati diri atau fitrah daripada manusia yang sebenarnya sejatinya itu mulia ya, dengan penebusan dosa. Itulah ya, ternyata manusia termakan oleh daya hasut, oleh kuasa gelap ini. Banyak sekali yang ternyata menjadi anak buahnya. Nah, dalam hal ini Kristus harus melakukan sesuatu, yaitu sebuah penebusan. Dalam konteks ini kita disadarkan akan kuasa iblis. Nah, Yesus memanggilnya dengan penguasa dunia ini, Prince of this world. Kita bisa melihatnya di Yohanes 12:31, 14:30 dan 16:11. Oke, sebentar lagi kita selesai. Kita selesaikan satu ini ya. Satu ini deh. Nah, ya. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa kurang turun ya, turun dikit lagi deh. Bahwa seluruh berada di bawah kuasa iblis. 1 Yohanes 5:9. By the world, dalam dengan menyebut dunianya enggak
Bagaimana? Sudah baik bunyinya? Ini suara itu. Sound system saja. Koneksinya kurang sempurna. Semoga sudah baik. Oke, sepertinya sudah oke ya. Sepertinya seperti di ruang operasi. Wah, si Dinda ini perawat ya. Jadi latar belakangnya mempengaruhi pemahamannya, begitulah. Semua orang akan begitu ya, akan memahami segala sesuatu dari latar belakang pekerjaan kita atau pendidikan kita. Oke, kita lanjutkan. Dunia yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Penginjil ini artinya yaitu segala sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Jadi kita mengerti dunia yang dimaksud dalam Injil itu kira-kira begitulah. Bukan bermaksud bahwa dunia itu pasti semuanya jahat, enggak. Dunia itu seringkali untuk melambangkan sesuatu yang kedagingan atau sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal spiritual atau yang dikehendaki Tuhan. Jadi dimengerti seperti itu saja ya. Bukan berarti semua dunia jadi jelek gitu, enggak. Dunia juga indah gitu. Tapi kalau Injil mengatakan atau menyebut tentang dunia gitu, maksudnya sudah kita mengerti ya. Jadi setan adalah malaikat yang paling cerdas. Dia menjadi iblis yang paling jahat dan pemimpin mereka. Setan tetap terikat pada hierarki ketat yang sama yang diberikan kepada mereka ketika mereka masih menjadi malaikat. Nah, jadi hierarki setan ini menarik. Akan kita bahas dalam pertemuan nanti ya, berikutnya ya. Karena untuk menjelaskannya lebih panjang ini. Oke, jadi kalau malaikat punya hierarki, setan juga punya hierarki, begitulah. Kita bisa melihat hierarki malaikat ya, yaitu thrones, principalities, kerajaan, thrones, tahta, kekuasaan, dan sebagainya. Kita bisa lihat di Kolose 1:16. Itu hierarki malaikat. Setan juga memiliki hierarki yang sama namun beda sumber. Meskipun para malaikat yang dipimpin oleh Mikael terikat oleh hierarki cinta, maksudnya gini, para malaikat itu hierarkinya didasarkan atas cinta, tetapi para iblis hierarki mereka ya didasarkan pada aturan perbudakan. Begitulah, saling menteror, saling mendominasi. Siapa yang lebih kuat akan menjadi penguasa atas mereka, kurang lebih begitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Bukan perawat min, juru racik farmasi min saya. Iya, maaf ya. Ternyata Dinda juru racik farmasi ya, yang meracik tentang chemistry untuk pria dan wanita. Apakah cocok atau tidak, begitu ya Din ya? Oh, salah ya. Oke, baik teman-teman. Sama-sama, God bless you ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Hari Minggu malam. Membahas tentang katekismus Gereja Katolik. Oke, kita mau doa dulu. Terima kasih semuanya untuk like, share, komen, atau ada yang memberi gift dan sebagainya ya. Semoga malam ini menjadi berkat juga untuk kita dan bisa bermanfaat. Dan rahmat yang sama bisa kita bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kita mau berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Protas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, biarlah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai paling pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus Allah, dan malaikat pelindung kami masing-masing, berjaga-jagalah bersama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini yang kami tidak tahu akan dibawa kemana. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan untuk mendamaikan setiap hati, terutama dalam menyambut Pentakosta. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu
boleh berhembus di setiap hati para pemimpin negara yang sedang bertikai, agar mereka memperoleh perdamaian-Mu dan diberi solusi untuk senantiasa berdamai. Dan juga berdoa untuk orang yang sakit, semoga disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan supaya dilepaskan dalam nama-Mu yang kudus, yang sedang berjuang dengan ekonomi, dengan hidupnya. Tuhan berkati dengan berkat-berkat kecukupan dan pemeliharaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Wow, terima kasih atas hadiahnya. Puji Tuhan, siapa yang kirim ini? Terima kasih Rainbow ya. God bless you. Wow, thank you.